Presiden Joko Widodo kembali mengingatkan agar semua pihak berbagi beban, berkontribusi dalam pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Jokowi juga menegaskan bahwa dalam situasi krisis, semua pihak harus bergerak cepat dan membuang ego sektoral. Presiden Joko Widodo kembali meminta semua pihak untuk bersama-sama berperan dalam pemulihan ekonomi dari pandemi dan transformasi menjadi kekuatan ekonomi baru. Ini disampaikan dalam pertemuan tahunan Bank Indonesia pada Kamis 3 Desember 2020. Apalagi setelah 9 bulan kerja keras mengatasi dampak pandemi, menangani masalah kesehatan dan ekonomi secara bersamaan, berupaya membantu masyarakat agar tetap produktif dan bertahan di tengah krisis, telah mulai menunjukkan hasil. Dalam situasi krisis seperti ini, kita harus mampu bergerak cepat dan tepat, buang jauh-jauh ego sektoral, egosentrisme lembaga, dan jangan membangun tembok tinggi-tinggi, berlindung di balik otoritas masing-masing. Kita harus berbagi beban, berbagi tanggung jawab untuk urusan bangsa dan negara ini, agar negara kita mampu bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi baru di tingkat regional dan global. Jokowi mengharapkan Bank Indonesia mengambil peran yang signifikan dalam reformasi struktural yang sedang dilaksanakan pemerintah. Apalagi jalan pemulihan perekonomian yang tertekan akibat pandemi masih panjang. Saya berharap Bank Indonesia mengambil bagian yang lebih signifikan dalam reformasi fundamental yang sedang kita gulirkan, berkontribusi lebih besar untuk ikut menggerakkan sektor real, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, dan membantu para pelaku usaha, utamanya sektor UMKM, agar bisa kembali produktif. Di tengah momentum pertumbuhan yang positif, Jokowi mengingatkan agar Indonesia tetap hati-hati dan waspada agar tidak terjadi gelombang COVID-19 yang kedua. Jika ini terjadi, akan sangat merugikan upaya dan pengorbanan yang telah dilakukan. Fokus diarahkan untuk bergerak ke depan pada upaya-upaya untuk keluar dari pandemi, mempersiapkan vaksin dan program vaksinasi dengan cermat agar Indonesia segera bangkit dan pulih. Tim Liputan Berita 1, Jakarta. Optimisme mewarnai proyeksi pertumbuhan ekonomi di 2021 didukung oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi swasta dan pemerintah, serta investasi. Momentum pemulihan ekonomi nasional perlu terus didorong dengan memperkuat sinergi, membangun optimisme oleh semua pihak, baik pemerintah pusat dan daerah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga penjamin simpanan, perbankan, dan berbagai pihak lainnya. Lalu bagaimana strategi penguatan sinergi ini? Kita akan membahasnya bersama tenaga ahli Kedeputian 3 Kantor Staf Presiden Edi Priyono, kemudian ekonom senior dan rektor Universitas Indonesia Profesor Ari Kunchoro, serta anggota Komisi 11 DPR Muhammad Misbahun. Saya sapa ketiga narasumber saya. Selamat sore Pak Edi, Prof Ari, dan juga Pak Misbahun. Selamat sore, Mas Dodi. Iya, ini kalau Pak Misbahun masih selamat sore. Iya, masih di jalan kayaknya Pak Misbahun ya, belum ketemu rest areanya Pak. Iya. Oke, semoga sinyalnya bagus saja. Tapi untuk membahas ini saya mungkin ke Pak Edi dulu. Pak Edi, ini kan kemarin di tema pertemuan tahunan BI tanggal 3 kemarin, temanya adalah bersinergi membangun optimisme pemulihan ekonomi. Pak Jokowi juga dalam pengantarnya bilang terus-menerus soal sinergi. Nah, kita jadi ingin tahu sebetulnya sejauh ini seperti apa sih sinergitas antar lembaga atau otoritas keuangan di Indonesia itu seperti apa, Pak? Ya, pemerintah menyadari bahwa tidak semua institusi keuangan itu berada di dalam kendali pemerintah, karena ada yang sifatnya independen. Bank Indonesia juga independen kan secara kebijakan dari pemerintah. Kemudian juga ada otoritas jasa keuangan juga yang juga berperan besar kan. Jadi pemerintah menyadari itu sehingga ya kalimatnya ya sinergi, ya bekerja sama gitu ya. Jadi ini memang yang diharapkan oleh pemerintah, karena pemerintah tidak punya kewenangan untuk mengatur kebijakan di otoritas moneter. Nah, jadi seperti itu. Jadi bahasanya memang mengajak bersinergi, mengajak bekerja sama untuk memecahkan masalah yang dihadapi oleh Indonesia saat ini. Nah, masalah teknisnya nanti kemudian bentuk sinerginya seperti apa itu dibicarakan oleh pihak-pihak yang terkait dengan tetap
berpegang prinsip bahwa kalau hubungannya dengan BI, bahwa BI itu ya independen begitu. Prof. Ari, sinergi itu kan mungkin bisa terlihat dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan. Nah, sejauh ini yang Anda lihat kebijakan BI, kebijakan LPS, kebijakan OJK sendiri, apakah memang juga tidak overlap satu sama lain dan sebagainya? Jadi kalau kita lihat ya, ini kan masalahnya ini adalah memerlukan uang, ya. Sementara kondisi perekonomian sedang menurun, jadi tidak bisa ditarik dari pajak. Jadi harus ada jangkar, ya. Krisis yang lalu itu jangkarnya IMF, ya kita tahulah bagaimana hasilnya dengan IMF, ya ada conditionality. Nah ini jangkarnya ini BI, ya kenapa? Karena deficit financing, ya. Nah jadi yang harus dilakukan itu sebenarnya adalah adanya yang disebut sebagai kondisi terminal, ya. Jadi boleh deficit financing, situasinya extraordinary, tapi kondisinya terminal seperti apa, ya. Nah tapi di situ ada yang disebut sebagai tanda-tanda bahwa ada koordinasi antara BI dan pemerintah. Dan ini kelihatan sebenarnya terjadi pada 4 bulan pertama, ya. Sebelumnya enggak. Jadi rupiah sempat ke 16.800, ya. Baru setelah ada burden sharing segala macam, ada komitmen segala macam, nah, baru kelihatan bahwa investor melihat, nah ini ada peluang nih Indonesia, ya. Karena ini yang menarik ini adalah karena nggak mungkin 1 tahun selesai, jadi harus ada intertemporal budget financing. Nah ini kuncinya BI di sini. Nah jadi makanya Pak Jokowi bilang harus ada sinergi. Kenapa? 2021 ya harapannya kan tadinya sudah ada recovery penuh. Ternyata dengan adanya COVID ini mungkin vaksin harus ada dulu ya. Nah tapi kan orang mau memastikan ya. Bahkan setelah ada vaksin kan perlu recovery yang lainnya, sektor-sektor yang lainnya dikembangkan. Nah, disinilah pentingnya adanya yang namanya, nah kalau matematik itu namanya terminal condition. Nah, terminal condition ini BI, ya, BI suka tidak suka, ya. Nah, cuman harus ada istilahnya itu exit plan-nya gimana? Nah, exit plan-nya ada 2023. Nah, ini yang dilihat investor, ini bagus ya. Nah, cuman kelihatannya baru kemarin itu ya rupiah itu menguat ya kira-kira 2 bulan ya, kemudian yang 1 bulan ini kemudian mendekati 14.000. Nah ini melihat bagaimana sinergi antara pemerintah dengan BI ya. Jadi dinilai makin lama makin kelihatan polanya. Sebelumnya enggak ya 16.800 segala macam. Jadi yang proses lah ya. Nah ini yang dimaksud dengan sinergi ini, bahwa pembiayaannya ini sekarang kelihatannya sudah kelihatan roadmap-nya seperti apa. Oke, kalau kita bicara soal BI, tadi harapan dari Prof. Ari adalah supaya BI itu bisa menjadi jangkar. Mungkin paling pas kita tanyakan juga kepada Pak Misbahun, Komisi 11 kan ini memang rekan kerja dari Bank Indonesia. Apakah memang BI ini sudah bisa menjadi jangkar yang tepat untuk pemulihan ekonomi nasional kita? Apa yang menjadi harapan Pak Jokowi untuk kita kemudian melakukan sinergi ekonomi selama ini dalam beberapa hari, dalam beberapa bulan terakhir setelah adanya pandemi, secara politik kita ingin memberikan solusi terhadap yang tadinya disampaikan oleh Presiden itu wall-wall itu tadi, tembok. Saya selalu menyampaikan bahwa independensi itu adalah independensi di dalam pelaksanaan, tapi tidak independen di dalam tujuan. Tujuannya apa? Yaitu mencapai Indonesia yang mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan sebagainya. Nah, pelaksanaan di dalam implementasinya seperti apa? Ya berbagi beban. Kita tahu ada batasan undang-undang yang memang tidak mungkin kita terobos. Nah, yang tidak kita terobos ini kan harus kita cari solusinya secara politik. Kemarin sudah kita putuskan di dalam menjadi keputusan politik, BI mensupport pembiayaan. Yang sebelumnya BI itu tidak mungkin membeli dari pasar perdana, akhirnya bisa membeli dari pasar perdana. Kemudian BI juga membeli sebagai standby buyer apabila kemudian surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah itu tidak diserap oleh pasar. Kita harus juga mengucapkan
terima kasih dan memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia saat ini. Karena apa? Dengan adanya burden sharing tersebut, Bank Indonesia saat ini mengalami proyeksi biaya pengeluaran operasi moneter negatif sampai 850%. Nah, inilah kalau menurut saya apa yang menjadi sinergi ini berjalan dengan baik. Independensi Bank Sentral ini kan juga menjadi kunci penting yang harus kita jaga. Harus kita jaga. Karena apa? Inilah yang menjadi faktor pendorong kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia. Bank sentral yang independen, bebas dari pengaruh itu, membuat dunia keuangan, sektor keuangan yang penuh kepercayaan itu bisa menjadi percaya. Pertama, membeli surat utang pemerintah Indonesia apabila nanti suatu saat dijual di pasar. Terhadap rating inilah yang akan menentukan berapa jumlah biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah maupun swasta nanti kalau menerbitkan surat utang. Ada yang namanya credit default swap yang merupakan parameter tolak ukur kepercayaan dunia internasional. Sehingga apabila surat utang diterbitkan oleh pemerintah Indonesia atau swasta, itu kemudian para pemilik uangnya itu, fund manager itu mau membeli. Nah, inilah yang harus dijaga. Kenapa independensi itu harus kita tetap pertahankan? Tadi yang disampaikan oleh Pak Edi dan Pak Ari, saya ingin melengkapi di sini. Terjadi proses yang luar biasa. Pidato Gubernur Bank Indonesia dan kemudian ditutup oleh pidato yang mensinergikan perlu adanya burden sharing. Inilah yang harus kita perkuat kembali. Mengingatkan makna-makna kehadiran lembaga-lembaga seperti Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, LPS, termasuk Menteri Keuangan, Kementerian Keuangan, dalam mengatasi situasi yang sangat sulit. Oke, Pak Misbahun, tapi kan kalau kita lihat dari pidato dari Pak Jokowi, dia mention juga soal ego sektoral. Kalau misalnya beliau melihat atau mention ego sektoral, artinya beliau melihat masih ada, itu masih terjadi begitu. Dan kemudian tadi ada juga sudah sempat mention di awal, saya quote lagi soal komentar Pak Jokowi, jangan bangun tembok tinggi-tinggi dan berlindung di balik otoritas masing-masing. Ini artinya sebetulnya sinerginya masih belum sempurna, Pak Misbahun. Tinggal dilengkapi. Kalau menurut saya, tinggal dilengkapi. Makanya pemerintah bersama-sama dengan Bank Indonesia, termasuk dalam pengambilan keputusan, di sana ada Otoritas Jasa Keuangan dan LPS. Yang paling kita khawatirkan ini adalah apabila nanti situasi pandemi ini kan memanjang, yang tadi disampaikan oleh Profesor Ari Kunchoro. Nah, ketika memanjang, situasi ini kan kita mengalami keterbatasan likuiditas dan sumber-sumber pembiayaan. Apakah cukup hanya dengan burden sharing? Nah, apakah cukup hanya dengan burden sharing? Karena apa? Kita sudah peringkat 15 G20. Sudah peringkat 15. Kalau sudah peringkat 15 ini kan semua faktor komponen pertumbuhan itu kan tidak boleh tumbuh sedikit-sedikit. Serta volumenya kan sudah membesar. Nah, inilah yang kalau menurut saya burden sharing apabila dianggap belum cukup, maka harus dicari strategi yang lain. Strateginya apa? Saya menangkap dari pidatonya Pak Jokowi kemarin, itu adalah harus mendorong sektor real, menumbuhkan kesempatan kerja. Nah, inilah kalau menurut saya sebuah sinyal yang sangat jelas bahwa nanti Bank Indonesia diharapkan menjadi penghela di luar pemerintah untuk menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi dan juga menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, sementara saat ini kewenangan Bank Indonesia itu hanya dalam dua hal, yaitu menjaga stabilitas nilai tukar dan stabilitas harga melalui kebijakan menahan laju inflasi. Nah, selama ini juga mereka belum pada faktor menjadi penghela pertumbuhan ekonomi dan menciptakan kesempatan pekerjaan tersebut. Oke, Pak Misbahun dan kemudian Pak Edi dan juga Prof. Ari, kita akan break dulu sejenak. Kita akan lanjutkan pembahasan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Hot Ekonomi.